Oke, yang pertama kita akan bahas tentang suhu. Apakah suhu itu? Oke ya, sekarang perhatikan virtual lab berikut. Di sini saya sudah mempunyai sebuah virtual lab, di mana di sini ada sebuah air yang saya masukkan ke dalam sebuah wadah ya. Jadi ini itu menggambarkan molekul-molekul air. Air adalah sebuah molekul yang terdiri dari hidrogen dan oksigen ya. Yang putih ini adalah hidrogen, yang berwarna orange ini adalah oksigen. Nah, mula-mula partikel-partikel air itu dalam keadaan cukup stabil ya. Jadi ya meskipun ada pergerakan tetapi pergerakannya tidak cukup signifikan. Ketika air ini dalam wadah saya itu panaskan atau saya kasihkan api ya seperti ini ya, maka perhatikan gerakan dari partikel itu akan cukup signifikan bertambahnya. Ada yang bergerak secara vibrasi, ada yang bergerak rotasi, dan ada yang bergerak lurus ya. Ada yang bergerak dengan getaran yang sangat cepat, ada yang bergerak dengan rotasi yang sangat cepat, dan ada yang sangat lambat. Ada yang bergerak lurus dengan sangat cepat, dan ada juga bergerak lurus yang sangat lambat. Nah, ketika saya kasihkan termometer ke dalam wadah ini, maka gerakan partikel yang ada di dalam wadah ini akan menginduksi, akan ditransferkan juga ke dalam zat cair yang ada di dalam termometer ini. Maka zat cair yang ada di termometer ini pun juga akan mengalami gerakan yang sama dengan air ini. Jadi cairan di dalam termometer ini juga akan bergerak vibrasi, juga akan bergerak rotasi, dan juga akan bergerak lurus di dalam termometer ini. Sehingga akibatnya cairan di dalam termometer ini akan memuai dan akan menunjukkan nilai skala tertentu. Nah, skala yang ditunjukkan itulah yang kita sebut kemudian sebagai besarnya suhu ya. Jadi suhu itu disebabkan karena partikel yang bergerak. Ada yang dipercepat gerakannya, ada yang diperlambat gerakannya, tapi rata-rata dari gerakan partikel itu dalam sebuah wadah itu yang menunjukkan nilai dari suhu zat tersebut ya. Beda dengan energi. Kalau energi kita misalnya akan meninjau ya, saya ulangi lagi. Kita akan meninjau sebuah partikel di sini ya. Kita tinjau sebuah partikel, misalnya saya kasihkan air di sini. Nah, ketika air ini saya panaskan atau saya dinginkan dulu, artinya suhu panasnya saya serap, kalornya saya serap ya. Maka mula-mula air ini sudah mempunyai kalor atau sudah mempunyai panas. Ketika saya panaskan ya seperti ini, maka akan ada penambahan kalor terhadap zat tersebut. Akan ada penambahan kalor pada zat tersebut ya. Nah, penambahan kalor itulah yang kita sebut kemudian sebagai energi panas. Jadi kalor itu merupakan sebuah bentuk energi. Kalau kita coba untuk melihat secara mikroskopik dari setiap partikel ini, maka di dalam partikel ini mengandung yang namanya energi. Kenapa dia bisa bergerak vibrasi, bisa bergerak rotasi, bisa bergerak lurus? Karena di dalam partikel tersebut mengandung energi. Energi yang dihasilkan dari mana? Dari proses pemanasan. Nah, itulah yang kita sebut kemudian sebagai kalor. Kalau jumlah energi dari setiap molekul itu kita jumlahkan, jadi semua partikel ini energinya kita jumlahkan, maka kita bisa mendapatkan nilai kalor dari zat tersebut ya. Beda dengan suhu tadi. Kalau suhu itu adalah derajat kepanasan. Kita kadang bisa mengatakan dingin, kita kadang mengatakan ini panas ya. Itu menunjukkan derajat kepanasan, dan derajat kepanasan ditunjukkan oleh partikel-partikel yang bergerak sedemikian rupa. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Tapi kalau kita ngomong kalor, adalah energi yang terkandung pada molekul-molekul zat tersebut. Oke, kalau misalnya ada sekian banyak molekul, kita jumlahkan energi yang ada di masing-masing molekul, kita mendapatkan nilai kalornya. Tapi kalau kita ngomong suhu, tidak bisa hanya satu molekul, harus makroskopik, harus semua
molekul yang ada dalam zat tersebut, karena kita akan menghasilkan nilai rata-ratanya. Karena dalam suatu zat yang di dalam wadah, partikel itu ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Lah, rata-ratanya itu menunjukkan nilai suhunya. Begitu ya.